Jadi ini lagi Bu, misalnya kan saya mau tanya secara privasi nggak apa-apa ya. Pernah Ibu mimpin Pak Niko senam nggak? Maksudnya cuma iya kan, maksudnya kan Pak Niko duduk, kemudian aktivitasnya kan butuh olahraga juga kan. Maksudnya komunikasi saja susah. Misalnya Ibu tawarkan begini, nanti ikuti saya mau senam begitu SKJ 98 atau bagaimana, pernah nggak? That's it. Enggak juga sih. Sebenarnya itu dulu pernah pengen serius ini senam beneran berdua. Pernah ya tanya di Salatiga ada ndak yoga yang ada cowoknya. Sudah saya tanya kayak ada, tapi malah sini ndak mau. Soalnya ya ndak bisa bangunnya karena tidurnya terlalu larut, bangunnya siang. Sebenarnya sudah ada tanam fit itu loh. Itu yang punya sanggar suami istri ikut gitu loh. Udah tanya ke sebenarnya. Tapi saya senam di rumah itu ya, Buniko yang benerin juga. Oh ya. Jadi kurang gini harus begini. Bisa dalam satu hari, misalnya Senin sampai hari Minggu ini. Misalnya yang datang itu disuruh senam semua itu saat kali dengan Pak Niko. Misalnya hari Minggu, hari khusus gitu ya, Jumat di SKJ, jadi Ibu Niko yang mimpin semua senam dulu begitu kan. Iya, jadi saya datang di sini, jadi bukan cuma ini, tapi kita juga jiwa-jiwa sehat kita juga ada begitu. Tapi bukan, saya tidak nyuruh Ibu dengan Pak Niko, terserah kalau misalnya saran saya diterima atau tidak. Iya. Biar mereka juga kan, maksudnya Pak Niko juga kan, kadang saya lihat, ini maksudnya secara pribadi dari saya, kan perlu juga kesehatan itu kan. Itu datang saja, kemudian Pak Niko itu kadang pasti ngantuk atau apa begitu kan, tapi mereka Pak Niko mencoba untuk berusaha sekuat tenaga itu begini apa semua kan, tidak putus-putus itu. Kalau tidak disuruh pulang Pak. Betul. Iya, betah semua. Jam berapa? Jam berapa itu? Jam 3 itu Pak ya? Jam berapa itu ya? Jam 2. Dini hari? Iya, dini hari. Kan saya sama Mas Puji di situ sama saya ini, maksudnya bukan ini Pak. Saya coba kan, saya lihat-lihat, masih ada orang datang gitu. Yang dari luar kota, luar pulau. Ada dari Lampung itu. Iya, yang tidur sama Mas Teo itu ya. Saya tidur sama Mas Teo, katanya Mas juga pendatang. Iya, anaknya Pak Niko. Itu kalau dari Ibu mungkin apa nih, kan mungkin ini kita bisa secara publis ini, apa harapan dari Ibu Niko sendiri untuk Bapak, misalnya jaga kesehatan atau apa begitu kan, dengan aktivitas yang sangat padat itu. Tidak apa Bu? Wah, jujur, katakan sejujurnya walaupun itu pahit. Gini, sebenarnya sudah saya rencanakan, saya sudah ngobrol sama orang-orang sekitarnya Pak Niko yang mentor-mentor itu loh, Mas Isan dan lain-lain. Gimana kita atur, maksudnya biar istirahat awal, soalnya kalau istirahatnya kurang, tuh tensinya agak tinggi gitu loh. Itu pernah dicoba tidur awal baik gitu. Lah kadang kita sudah sama tamu bilang ini sampai jam sekian ditutup. Lah orangnya hubungi Pak Niko mengiyakan. Gimana coba? Kan repot. Ya udah janjian sama saya gitu. Jadi kita aduh ini gimana? Kita sebenarnya sudah atur jam sekian tutup gitu. Udah kesepakatan bareng. Pokoknya jam 4 maka udah. sekarang ini saya disuruh ngurangin jawab WA karena Iya, nggak usah pegang HP. kalau jawab WA cuma iya sama oke, jadi kadang saya nggak baca gitu. Jadi Iya, saya tahu ini kalau WA kalau Pak Niko itu tinggal oke, jawabnya oke, berarti sibuk itu. Iya, tapi kadang nggak dibaca. Maksudnya sambil ngobrol sama orang kadang pokoknya ya oke gitu. Makanya sekarang kita bikin password biar kadang nemuin tamu terus belum makan gitu. Password gitu kan. Kalau istirahat password Mas Isan, Rendra, saya itu udah gitu sekarang. Pada kadang kalau sore kan saya tuh ketika masih banyak tamu kan lupa makan malam. sekarang pakai password. Nanti mentor-mentor yang lain tengok dulu, kasih kode. Pak Niko juga Kak balas, saya kan suka kepo kan, saya tanya mana SMS ya Pak Niko, dijawabnya apa, cuman begini sama oke. Begini sama oke. Tapi akhir-akhir ini ada nggak waktu yang khusus Pak Niko dan Bu Niko pakai untuk keluarga?
Maksudnya lepas dari tamu dulu, menikmati lagi momen-momen. Sebenarnya di hari Minggu sih kami udah komitmen lalu hari Minggu untuk cucu. ya jadi untuk family time ya. Jadi ya tadi hari Minggu malah diajak podcast. Oh iya, Ini kurang ajar ini. Melen sebenarnya ini ya. Baru di yang benar ya. Kan persetujuan ML. Minimal begini. Kita nyulik Pak Niko itu biasanya ya begitu, menghindari yang di sana rame kita bawa. Susah sekali ketemu Pak Niko, bener. Saya aja udah di situ, maksudnya udah di benteng nih, udah di benteng. Banyak sekali ini orang-orang yang nggak enak juga kan, maksudnya orang datang dari jauh, kayak itu kemarin dari Bali, dari ini, itu semua. Pak Niko ternyata sampai di Gorontalo juga ada beberapa ininya, banyak tamu di sana. Dan itu udah mohon maaf ini serius, yang dimentor sama Pak Niko itu udah kaya di Gorontalo, Pak, kaya. Makanya pas dengar itu kekuatan besar saya untuk bagaimana dekat dengan Pak Niko. Masuk maksudnya bukan mau ini pengen begitu kan, siapa juga yang tidak butuh duit kan, maksudnya uangnya bisa bantu juga banyak orang kayak Pak Niko. Saya juga begitu, kalau saya di suatu saat nanti minimal saya bisa ada, maksudnya lebih banyak lagi begitu, saya akan berbagi ya ke panti. Tanda-tanda kan sudah ada nih, tanda-tanda yang menuju ke sana kami sudah ada lah. Baru seminggu sama Pak Niko saya sudah bantu panti pijat. Bukan lah. Petani saya bentuk kelompok, Pak, apa semua begitu. Kasih ini mereka. Saya tidak tahu duitnya dari mana, saya tidak tahu. Pokoknya saya tidak pernah putus rezeki. Iya, serius sampai sekarang dia putus rezeki. Tadi malam aja cuman transfer sedikit, kelebihan di. Jadi saya bilang sama Pak Niko kalau misalnya mau transfer biasa saja ya. Soalnya bunganya banyak. Saya hitung, Pak, hitungan menit. Kalau saya berpikir begini, daripada saya kerja, saya dipikir saja Pak Niko, kalau misalnya mau transfer pakai rekening saya Pak. Habis itu diganti itu berlipat-lipat gitu, berlimpahan yang sudah sangat. Saya hitung kalau misalnya 1 tahun dengan Pak Niko saya sudah ada 200 M itu. Cuma miliar. Saya kalkulasi kan. 2 digit. Dulu itu Pak, ini jujur, ini maksudnya buat motivasi buat orang-orang. Dulu saya itu senang sekali megang uang 1 juta. Senang uang 1 juta. Tanya Arpan, kita di sana. Jadi kita itu kayak di tim kreatif begitu. Senang sekali dapat 1 juta. Sudah besar itu ya zaman dulu. Sudah besar. Tapi setelah di dinasti ini, saya lihat uang itu putus saja, bawa uang ini tuh Pak kecil, saya bilang kecil, merah-merah apa semua kecil. Sombong amat. Nggak begitu tertarik gitu ya? Nggak tertarik. Karena kekuatan uang itu di dinasti udah biasa. Yang penting bagaimana kita bisa berkembang dan lebih banyak lagi dari ilmu. Manfaatan jauh lebih penting ya? Lebih penting. Karena begitu Pak, ternyata konsepnya Bapak itu dengan merubah mindset orang berpikir. Kan orang berpikir, jangan gitu ya. Semakin banyak mengeluh, kapan kau bergerak gitu. Sebenarnya itu perpindahannya itu dari kau susah, akan masih ada dari susah. Karena kan sirkulasinya rantainya itu susah, kemudian susah sedikit lah. Kemudian ya udah senang sekali begitu. Kan orang biasa susah, senang, kemudian balik lagi susah sekali begitu. Sampai memang sudah parah saya gitu. Ini dengan begitu saya belajar, termasuk juga beberapa teman saya ini, orang-orang di sekitar saya itu, ini kan orang yang saya ini depan saya.